Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Adriansah, NPM di 1A 013-023. Dan nama saya Muhammad Ihsan Faruqi, NPMG 1A 013-024. Kami berdua mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bengkulu akan mentutorialkan materi tentang grafik dan suara dengan program MATLAB. Sebelum masuk ke materi dan praktek, kita buka terlebih dahulu MATLAB-nya. Kita tunggu prosesnya. Dalam tutorial ini kami menggunakan MATLAB edisi 2013 dan menggunakan sistem operasi Windows 8 64 bit. Sekarang sudah terbuka MATLAB-nya. Yang pertama, kita akan belajar membuat plot 2. Untuk memvisualisasi data secara 2 dimensi atau 3 dimensi, kita menggunakan berbagai komen plotting, di mana komen yang paling dasar ialah plot. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat plot 2 dimensi sederhana menggunakan MATLAB. Pertama, kita membuat variabel X yang nilainya 1 sampai 8. Variabel ini nilainya digunakan untuk sumbu X pada grafik. Kemudian kita membuat variabel Y. Misalnya nilai variabel Y adalah 20, 22, 25, 30, 28, 25, 24, dan 22. Nilai ini disimpan di dalam matriks. Variabel Y inilah yang nilainya digunakan untuk sumbu Y. Kemudian klik enter. Komen kedua, kita akan menampilkan grafik dengan memuat nilai X dan Y yang telah kita definisikan pada komen baris pertama dengan menggunakan fungsi plot. Plot dalam kurung X, Y. Kemudian klik enter. Nanti akan muncul grafik yang telah kita buat di dalam figur window. Inilah output dari komen sederhana yang kita buat tadi. Grafik ini ditampilkan pada figur Windows. Kita bisa mencetak grafik ini melalui menu File, kemudian pilih Print. Atau Anda menyimpan grafik sebagai file FIG dengan cara membuka menu File, kemudian klik Save. Misalnya kita memberi nama file FIG ini dengan nama belajar MATLAB. Kemudian klik Save. Ataupun Anda bisa mengekspor file sebagai file JPG, EMF, PNG, dan sebagainya dengan cara buka menu file, kemudian pilih export. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat plot 2 dimensi yang baru. Namun kita akan menambahkan judul, label, dan grid ke dalam hasil plot. Langsung saja, kita praktekkan membuat grafik plot 2 dimensi yang baru. Pertama, kita tutup dulu figur Windows grafik tadi. Kemudian kita tuliskan komen baru. Ketikkan CLC. CLC ini berguna untuk menghapus seluruh komen di komen window. Kemudian ketikkan clear. Komen clear berfungsi untuk menghapus semua variabel yang aktif di workspace. Lalu kita buat variabel X yang baru. Misalnya kita buat nilai X dari min 3 sampai 3 dengan increment 0,1. Increment 0,1 dibuat agar kurva terlihat lebih mulus. Kemudian kita buat variabel Y yang baru. Misalnya kita buat nilai Y merupakan pangkat 3 dari setiap nilai X. Jadi Y sama dengan X pangkat 3. Enter. Kemudian kita tampilkan grafik dengan komen plot. Inilah grafik yang kita buat tadi. Namun, grafik ini belum terdapat label pada sumbu X dan Y-nya, serta belum memiliki judul. Untuk membuat
atau memberi label pada sumbu X dan sumbu Y, kita bisa mengetikkan komen X label dalam kurung sumbu X untuk memberi label pada sumbu X, Y label dalam kurung sumbu Y untuk memberi label pada sumbu Y. Kemudian enter. Kemudian inilah hasil label kita buat tadi. Sudah terdapat label pada setiap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita akan memberikan judul pada grafik. Komennya adalah ketikkan komen title dalam kurung nama grafik kita. Terserah kita nama grafiknya. Misalnya namanya kurva Y sama dengan X pangkat 3. Lalu enter. Sekarang sudah muncul nama grafik yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya, kita akan memberikan grid dalam area plot. Grid ini sama seperti pada kertas milimeter globe. Komennya adalah grid on. Sekarang sudah tampil grid-grid pada area plot. Ketika Anda menggunakan komen plot, gambar sebelumnya di figur Windows akan terhapus. Lalu bagaimana jika kita ingin memplot beberapa fungsi dalam figur sekaligus? Dalam hal ini kita bisa menggunakan komen hold. Langsung saja kita mempraktekkan membuat grafik dengan komen hold. Comment hold on. Comment hold on ini berfungsi untuk menahan gambar sebelumnya supaya tak terhapus ketika ditimpa gambar baru. Oke, langsung ke prakteknya. Misalnya kita definisikan variabel X dengan nilai sama dengan line space dalam kurung 0,5,500. Komen ini artinya kita membuat nilai X untuk sumbu X dengan rentang nilai 0 sampai 5 dengan jumlah data sampai 500. Kemudian kita membuat variabel Y1 yang akan digunakan untuk sumbu Y. Misalnya nilai Y1 sama dengan eksponen dalam kurung min X. Kemudian kita tampilkan plotnya, plot dalam kurung S, Y1. Sekarang sudah tampil figur Windows. Kemudian kita akan menampilkan grid pada figur Windows. Caranya seperti yang tadi, grid on. Selanjutnya, ketikkan comment hold on. Comment hold on berfungsi untuk menahan gambar sebelumnya supaya tak terhapus ketika ditimpa gambar baru. Lalu kita mendefinisikan variabel Y2. Misalnya nilai Y2 sama dengan EXP dalam kurung min 0,5 kali X. Titik koma, lalu tampilkan plotnya, plot dalam kurung X, Y2. Lalu kita membuat lagi variabel Y3. Nah, sekarang sudah tampil garis Y2-nya. Kemudian kita akan membuat lagi misalnya variabel Y3. Misalnya nilai Y3 adalah eksponen dalam kurung min 0,25 kali X. Lalu langsung kita tampilkan plot dalam kurung S, Y3. Bisa kita lihat di layar bahwa nilai Y3 atau variabel Y3 yang kita definisikan tadi sekarang sudah muncul. Sekarang kita akan membuat satu lagi garis, yaitu misalnya kita definisikan dengan variabel Y4. Jadi Y4 sama dengan eksponen dalam kurung min 0,1
dikali X, langsung tampilkan dengan komen plot. Bisa lihat di figur Windows sekarang sudah ada 4 garis yang tampil. Jadi garis-garis selanjutnya yang kita buat tidak akan menimpa garis-garis sebelumnya. Jadi empat garis itu akan muncul pada satu figur Windows. Kemudian kita akan membuat label pada sumbu X dan sumbu Y. Langsung saja kita buat komennya. Untuk membuat label, komennya adalah X label dalam kurung sumbu X, misalnya kita beri nama sumbu X, Y label dalam kurung sumbu Y, artinya kita memberi label pada sumbu Y dengan nama sumbu Y. Kita enter. Sekarang sudah tampil label pada tiap sumbu X dan sumbu Y dengan namanya masing-masing. Kemudian terakhir, kita akan memberikan judul atau titel pada figur Windows kita. Komennya seperti yang tadi, titel. Lalu dalam kurung nama grafik kita. Misalnya kita beri nama fungsi. Enter. Kita bisa dilihat di layar sekarang titel untuk grafik kita sudah muncul di figur Windows. Dan grafik ini kita beri nama fungsi. Untuk pembahasan plot 2 dimensi kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang plot 3 dimensi. Ada 3 macam plot 3 dimensi. Yang pertama ada plot garis, ada plot permukaan atau surface, dan ada juga plot kontur. Pertama kita akan membahas tentang plot garis. Jadi plot garis di dalam ruang 3 dimensi ini mirip dengan plot 2 dimensi, tetapi kali ini kita menggunakan komen plot 3 dan dibutuhkan vektor Z untuk dimensi yang ketiga. Selanjutnya langsung aja kita praktekkan membuat plot garis dalam 3 dimensi ini. Pertama kita tentukan dulu titik-titik pada sumbu X, misalnya titiknya adalah 10, 20, 10 dan 10, jadi ada 5 titik. Kita simpan dalam matriks. Selanjutnya kita tentukan untuk sumbu Y, misalnya sumbu Y nilainya adalah 5, 5, 15, 15, dan 5. Dan sumbu Z misalnya kita beri nilai 0, 0, 70, 70, dan 0. Selanjutnya kita tampilkan nilai-nilai pada sumbu X dan Z dalam grafik dengan komen plot. Jadi plot 3 dalam kurung X, Y, dan Z. Jangan lupa untuk memberikan grid pada komen Windows atau pada grafiknya. Koma, enter. Langsung tampil figurnya, grafik di dalam figur. Di dalam grafik tergambar sebuah persegi panjang di dalam grafik 3 dimensi. Kemudian kita akan memberikan label pada sumbu X, Y, dan Z sama seperti pada grafik 2 dimensi. Komennya misalnya kita memberi label pada sumbu X, jadi X label dalam kurung kita beri nama saja sumbu X. Kemudian Y label misalnya kita beri nama ya pada sumbu Y dengan nama sumbu Y. Dan terakhir kita beri label pada sumbu Z, jadi Z label dalam kurung misalnya sumbu Z. Enter. Sekarang bisa kita lihat telah tampil nama-nama label pada setiap sumbu X, Y, dan Z. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan judul atau titel untuk grafik yang telah kita buat. Jadi komennya adalah sama seperti grafik 2 dimensi.
titel dalam kurung nama grafik kita, terserah kita akan memberikan nama apa sesuai dengan grafik kita. Nah, kita beri nama 3 dimensi 3D. Enter. Bisa kita lihat sekarang sudah tampil titel untuk grafik kita. Tadi kita beri nama 3D, sekarang sudah muncul di atasnya 3D. Dan yang terakhir, kita akan memberikan axis atau nilai untuk sumbu-sumbu X dan Y dan Z. Nilai atau rentang nilainya. Jadi komennya adalah axis. Misalnya kita beri nilai untuk sumbu X, nilainya dari 0 sampai 25, jadi 0 spasi 25. Kemudian untuk nilai Y 0 sampai 20. Dan yang terakhir kita beri nilai untuk sumbu Z, misalnya 0 sampai 80. Dan enter. Bisa kita lihat sekarang tentang nilai yang kita masukkan tadi sekarang sudah tampil pada grafik kita. Tadi kita beri nilai untuk sumbu X 0 sampai 25, sekarang sudah tampil. Dan untuk sumbu Y tadi kita beri nilai 0 sampai 20. Dan yang terakhir tadi kita berikan nilai untuk sumbu Z 0 sampai 80. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang plot permukaan. Untuk plot permukaan atau surface dalam ruang 3 dimensi ini kita menggunakan command mesh atau show. Jadi cara untuk membuat plot permukaan 3 dimensi ini, yang pertama adalah kita definisikan terlebih dahulu batas-batas nilai X dan Y yang akan diplot. Kemudian gunakan command mesh grid untuk mengisi bidang X dan Y dengan jaring titik. Jadi seperti jaring laba-laba bentuknya. Kemudian yang ketiga, hitunglah fungsi 3 dimensi untuk jaring titik tersebut. Dan yang terakhir, buatlah plot dengan command mesh atau show. Langsung kita ke praktek untuk membuat plot permukaan. Misalnya kita buat untuk batas X. Batas X sama dengan min 10 titik 2 10, artinya batas X nya adalah dari min 10 sampai 10 dengan increment 1. Kemudian ditentukan batas Y nya. Batas Y misalnya kita buat min 10 sampai 10 dengan increment 4. Enter. Kemudian komen yang kedua, kita gunakan command mesh grid untuk mengisi bidang X dan Y. Misalnya X dan Y sama dengan mesh grid dalam kurung variabel untuk X dan Y yang telah kita definisikan tadi. Jadi kan batas X dan batas Y yang telah kita buat. Selanjutnya kita tentukan untuk titik Z nya. Z misalnya kita buat X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Selanjutnya kita ketikkan command mesh. Sekarang sudah tampil plot permukaan yang telah kita buat. Jadi kalau kita menggunakan command mesh, garis-garis mesh grid yang menghubungkan antar titik X dan Y nya itu akan diberi warna dengan command mesh. Lalu bagaimana jika kita ingin memberikan warna permukaan, bukan hanya warna garis saja? Jadi kalau untuk memberikan warna permukaan kita bisa menggunakan command stroke. Jadi command stroke misalnya stroke dalam kurung X, Y, dan Z. Enter. Bisa kita lihat di figur. Nah, sekarang sudah berubah. Jadi tidak hanya garis yang berwarna, namun juga permukaan pada bidang X dan Y sudah berwarna-warni dengan command stroke.
Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang plot kontur. Untuk praktek untuk plot kontur saja kita praktekkan, namun kita masih menggunakan grafik yang kita buat pada pembahasan plot permukaan sebelumnya. Ada beberapa komen yang digunakan pada plot kontur. Salah satunya adalah kontur dan mesh. Langsung kita praktekkan. Dari komen yang tadi langsung kita ketikkan figur titik koma kontur, titiknya X, Y, dan Z. Sekarang sudah muncul konturnya. Jadi komen kontur ini berfungsi untuk menggambar kontur dari nilai di Z dengan 10 level. Elemen Z yang diterjemahkan sebagai level-level digambarkan di atas bidang X dan Y. Jadi grafik yang tadinya berbentuk 3 dimensi akan terlihat seperti 2 dimensi, seperti kita melihat benda dari atas. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan komen mesh. Figur dalam kurung mesh, tidak dalam kurung, yang dalam kurung adalah titiknya X, Y, dan Z. Sekarang sudah tampil grafiknya. Jadi komen mesh ini berfungsi untuk memplot kontur pada dasar grafik. Tadi karena kita sudah menggunakan komen hold on, jadi komen kontur yang kita gunakan pertama tadi dan komen mesh gabung pada satu figur. Yang di atasnya adalah komen mesh, yang di bawahnya komen kontur yang ditampilkan. Baiklah, untuk pembahasan mengenai grafik 2 dimensi dan grafik 3 dimensi yang disebutkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang suara dengan MATLAB. Salah satu kelebihan MATLAB adalah MATLAB dapat menyuarakan suatu vektor ataupun membaca dan menyimpan file audio berformat WAV. Langsung saja kita praktekkan contoh membuat suara dengan MATLAB. Yang pertama, kita ketikkan komen fs sama dengan 2E3. Komen ini adalah komen untuk menentukan frekuensi sampling. Jadi kalau menurut komen kita ketik ini, frekuensi samplingnya adalah 2 kHz. Selanjutnya, kita tentukan durasi bunyinya atau durasi tonnya. Misalnya bunyi kita lambangkan dengan T, jadi T sama dengan 0 sampai 1 per garis miring fs titik koma. Komen yang kedua ini berfungsi untuk menentukan waktu. Jadi bunyi yang keluar atau yang dibunyikan mempunyai waktu selama 1 detik. Selanjutnya kita menentukan frekuensi bunyi-bunyi yang akan kita buat. Kita akan membuat bunyi tangga nada dari do sampai do lagi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do misalnya. Jadi frekuensinya misalnya kita buat dengan lambang dengan variabel f. Jadi f sama dengan untuk nada do misalnya kita buat frekuensinya 262. Nada re frekuensinya 294. Nada mi misalnya 330 dan seterusnya 349, 392, 440, 495, 524. Selesai, lalu kita klik enter. Kemudian kita buat variabel untuk menyimpan nada yang kita buat tadi. Misalnya variabelnya suara. Suara sama dengan buat metrik kosong.
enter. Selanjutnya kita akan membuat perulangan bunyi. Jadi nanti 8 buah tangga nada tadi akan berbunyi dengan perulangan ini. Akan berbunyi sebanyak 8 kali. Kita akan menggunakan perulangan for. Jadi komennya adalah for sama dengan I sama dengan 1 sampai 8. Jadi nada tadi akan berbunyi sebanyak 8 kali. Dengan rumus suara sama dengan suara cos dalam kurung 2 kali pi kali frekuensi sebanyak I dikali waktu tutup kurung siku. Kemudian kita akhiri loopingnya dengan komen N, enter. Selanjutnya komen-komen untuk membuat bunyi ini akan kita coba kita suarakan dengan komen sound dalam kurung suara fs. Ketika komen ini kita klik enter, maka otomatis akan keluar suara yang kita buat tadi. Sekarang kita coba klik enter. Nah, itulah tadi 8 bunyi yang kita buat tadi. Sekarang nada yang kita buat dengan MATLAB ini bisa kita simpan dalam bentuk file WAV. Komennya untuk menyimpan sebuah nada tadi adalah dengan komen WAV write dalam kurung nama suaranya tadi kita beri nama suara, koma fs, kemudian string nama file yang kita simpan. Jangan lupa dot ekstensinya WAV. Klik enter. Sekarang sudah ada peringatan bahwa nada yang kita buat tadi atau bunyi kita buat tadi telah tersimpan di dalam komputer kita. Sekian tutorial yang dapat kami sampaikan. Semoga tutorial yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan ilmu untuk Anda semua. Nama saya Octavian Adiansah. Nama saya Muhammad Ihsan Faruqi. Terima kasih telah menyaksikan tutorial kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.